Halo semua, balik lagi di Sumur Gadget. Akhirnya update iOS 16.4 yang ditunggu-tunggu datang juga. Ya, di video kali ini gue mau sharing ke kalian fitur baru apa aja yang ada di iOS 16.4. Dan ini gue juga sekalian sharing ke kalian, gue udah pemakaian kurang lebih selama 2 hari. Gimana untuk baterainya dan sebagainya. Yaudah gak usah lama lagi, yuk kita bahas. Untuk update iOS 16.4 ini adalah update major ya. Jadi banyak banget perbaikan bug dan juga banyak fitur-fitur baru pula. Makanya nggak heran untuk size-nya di iPhone 13 gue ini ada di 1,9 GB. Buat kalian mau update, sebaiknya kalian backup data-data kalian dulu ya di iCloud atau bisa juga via iTunes. Untuk menghindari kalau misalkan ada ya amit-amit error lah. Lalu kalian juga pastikan baterai kalian tuh ada di atas 50% dan usahain juga pakai koneksi WiFi yang stabil. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur yang pertama. Ada penambahan 21 emoji baru. Ini udah gue kumpulin untuk emoji barunya, kalian bisa lihat di sini. Untuk love juga ada 3 warna baru di sini, ada pink, ada abu-abu dan juga ada biru muda. Yang paling gue suka adalah icon muka bergetar ini loh, ini unik banget sih. Oh ya, untuk emoji ini nggak cuma support di iMessage aja, tapi juga support untuk aplikasi Pack 3 kayak WhatsApp. Lanjut untuk fitur yang kedua, yaitu di bagian galeri. Sekarang untuk iCloud Drive-nya udah support duplikat foto ya. Jadi sebelumnya untuk duplikat foto ini baru bisa di internal storage aja, tapi sekarang udah bisa di iCloud Drive juga. Jadi kalau misalkan kalian pakai iCloud Share Photo Library dengan teman kalian atau keluarga kalian, itu bisa juga kok. Jadi kalau misalkan nanti ada foto yang double atau duplikat, itu langsung kedeteksi. Next, fitur yang ketiga, Voice Isolation. Jadi untuk fitur ini tuh sebelumnya cuman ada di aplikasi FaceTime, tapi sekarang udah support di aplikasi telepon seluler juga. Cara aktifin fitur ini sebenarnya simple. Ketika kalian lagi telepon, kalian tinggal buka aja control center, lalu kalian tap dan tahan di bagian mikrofon dan kalian tinggal pilih voice isolation aja. Sebenarnya fitur ini untuk apa sih? Jadi fitur ini tuh simpelnya bakal ngeredam suara bising yang ada di sekitar kita. Jadi suara kita tuh kayak bener-bener bersih gitu. By the way, untuk fitur ini juga support di aplikasi pihak ketiga ya, kayak misalkan WhatsApp juga udah bisa kok. Next, fitur yang keempat yaitu di bagian software update. Sekarang untuk software update-nya buat kalian yang dulunya udah pakai public beta, kalian udah nggak perlu install beta profile lagi. Jadi langsung ada pilihannya di sini kok. Kalian tinggal tap di bagian beta update aja. Nanti ada pilihannya public beta dan juga developer beta. Karena sebelumnya gue udah sempet pakai public beta, jadi muncul option untuk public beta di sini. Lanjut fitur yang kelima, kalau kalian lihat di bagian about di sini ada tab baru yaitu coverage. Nah, ini tuh bakal kasih info garansi Apple device yang kalian punya. Kalau kalian punya iPad, Apple Watch, AirPod, itu bakal kelihatan semua kok untuk masa garansinya. Asalkan satu Apple ID ya. Buat kalian yang masih bingung untuk klaim garansi kalau ada apa-apa dengan device kalian, sebenarnya kalian bisa klaim di MitraCare ya. Nah, MitraCare itu apa sih? Jadi MitraCare ini adalah Apple Authorized Service Provider yang resmi di Indonesia. Jadi mau device kalian garansi resmi Indonesia ataupun internasional, itu tetap bisa diklaim kok di MitraCare. Nggak cuma klaim garansi aja, tapi kalian juga bisa ganti baterai iPhone kalian juga kok. Untuk harganya sih ya pasti beda-beda ya. Dan gue bisa jamin 100% itu adalah baterai original. Next, fitur yang keenam, ada fitur notifikasi untuk website yang kita udah add to home screen. Jadi sebenarnya kalau kita sering buka website nih, kayak gue contohnya sering buka aplikasi Make Rumors, website ini tuh bisa kita jadiin sebagai shortcut di home screen kita. Nah, caranya kalian tinggal tap tombol share di tengah ini, lalu kalian tinggal scroll aja ke atas dan pilih add to home screen. Kalau udah, nanti otomatis akan ada shortcut untuk websitenya gitu. Bentuknya kayak apps, jadi kalian nggak perlu masuk Safari lagi untuk buka websitenya. Melainkan kalian tinggal buka aja shortcutnya kayak gini. Nggak cuma itu aja, di shortcutnya ini juga bisa ngasih kita notifikasi kalau misalkan ada berita-berita baru gitu. Jadi menurut gue ini tuh udah kayak aplikasi beneran. Kalau ngomongin shortcut, untuk fitur yang ketujuh ini sekarang di aplikasi shortcut ada tambahan beberapa action. Seperti contohnya set manager, shutdown, lock display, dan lain-lain. Kalian bisa lihat listnya di sini ya. Nanti untuk bagian shortcut ini mungkin gua akan ngejelasin di video terpisah ya, karena ini tuh panjang banget deh untuk video shortcut ini tuh. Next, ke-8 di bagian Apple Music. Di iOS 16.4 ini udah banyak banget perubahan di bagian UI-nya. Contohnya di bagian playlist. Ini sekarang untuk gambarnya udah jadi kecil-kecil kayak gini.
Dan jujur gue lebih suka kayak gini, lebih minimalis. Dan untuk bagian notifikasi di dalam Apple Musiknya sekarang posisinya ada di bagian bawah dan kecil juga ukurannya. Jadi sekarang kalian nggak bakal keganggu lagi tuh dengan notifikasi yang biasanya ada di tengah dan ukurannya besar gitu. Untuk icon di bagian short ini juga udah beda nih, dibuat lebih simple dan minimalis. Oh ya, sekarang juga untuk Apple Music Classical udah bisa kalian download ya di App Store. Tapi pastiin kalian juga udah harus berlangganan Apple Music dulu. Next, yang ke-9 di bagian accessibility. Sekarang udah ada fitur dim flashlight. Untuk fitur ini bisa kalian aktifin di dalam tab motion ya. Nah, fungsi dari fitur ini apa sih? Jadi misalnya kalian lagi nonton konten video yang tiba-tiba kayak ngeluarin cahaya terang gitu, nanti layar di HP kalian otomatis akan ngeredup. Jadi biar mata kalian tuh nggak sakit. Keren sih fitur yang satu ini menurut gua. Next, ke-10 di bagian aplikasi Books. Sekarang udah ada beberapa settingan yang baru terkait tema dan animasinya. Jadi sekarang untuk animasinya nih udah mirip kayak kita baca buku beneran gitu. Cara settingnya kalian tinggal tap aja icon di kanan bawah ini, lalu kalian pilih Times and Setting, lalu kalian pilih icon kertas dan pilih yang mode curve. BTW dari kalian banyak gak sih yang pakai aplikasi Books ini di iPhone? Kalau buat gue pribadi sih ini agak kekecilan ya kalau misalkan baca di iPhone. Mungkin lebih enak emang kalau misalkan kita baca di iPad. Jadi udah berasa kayak kita baca buku beneran gitu. Secara size-nya layar dari iPad itu lumayan gede. Oke, tadi untuk fitur-fiturnya udah. Sekarang gimana untuk konsumsi daya baterainya? Selama 2 hari ini gue pakai, gue ngerasa ini lebih irit dan lebih adem juga dibandingkan iOS 16.3.1 yang sebelumnya. Dan kalau ngomongin soal bug, di gua sih udah ada yang fix ya. Kayak jadi di iOS sebelumnya itu gue sering ngalamin bug di bagian widget clocknya ini. Kalau misalkan gue geser-geser kayak gini, nanti widget clocknya itu suka hilang. Nah, cara balikinnya lagi gue mesti lock screen dulu gitu. Tapi di iOS 16.4 ini gue udah nggak pernah ngalamin bug itu lagi. Jadi bisa gue bilang ini udah di fix. Ya palingan segitu aja sih untuk fitur-fitur baru dan juga pengalaman gue update di iOS 16.4 ini. Lalu apakah gue merekomendasikan kalian untuk update? Jawaban gue adalah yes, kalian langsung gas update aja. Karena di updatean kali ini iPhone kita tuh jadi lebih optimal lagi dengan adanya penambahan fitur-fitur baru. Dan tentunya dengan kalian update, keamanan di iPhone kalian tuh jadi semakin meningkat lagi. Ya palingan segitu aja. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video terbaru dari gua, dan biar gue makin semangat juga untuk update-update konten yang bermanfaat buat kalian. Dari gua selamat menunaikan ibadah puasa. Gua Tian dari Sumur Gadget pamit.